Sejumlah kabar mengejutkan datang dari Shireen Sungkar. Pasalnya, Shireen dikabarkan masuk rumah sakit untuk kembali menjalani operasi pengangkatan kista. Kabar tersebut dibagikan Shireen dalam akun Instagramnya. Shireen memposting sebuah foto dirinya yang tengah diinfus dengan caption, "Cerita sedikit tentang drama perkistaan terakhir operasi kista dermoid 8 tahun lalu. Setelah itu hamil Hawa pernah periksa dan dibilang mungkin sulit punya anak lagi setelah Adam. Tapi Allah mentakdirkan lain. Habis diangkat kista, alhamdulillah 2 bulan kemudian hamil Hawa dan Allah kasih lagi. Saya dan dokter lama aku cuma ketawa, kan hamil lagi, gak usah panik." Ya, 8 tahun lalu Shireen memang sempat menjalani pengangkatan kista, namun entah kenapa kini kista itu muncul kembali. Awalnya Shireen merasakan jika ada yang tak beres dalam rahimnya lantaran dirinya sering mengalami sakit saat menstruasi. Dan setelah ke dokter untuk menjalani pemeriksaan laparoskopi, diketahui jika di dalam rahim Shireen terdapat kista-kista dermoid yang cukup besar sehingga harus diangkat. Qadarullah, yang diaku itu dermoid namanya yang udah ada sejakku di kandungan. Dan sangat bisa numbuh lagi pasca laparoskopi. Well, bener, numbuh lagi. Berhubung sudah sangat mengganggu dan sakit terutama pas haid, akhirnya diangkat lagi karena sudah di atas 7 cm. 2 yang besar, 1 dermoid dan 1 endometriosis. Dan beberapa dermoid yang kecil. Tandanya apa? Haid sakit, pinggang sakit, bawah perut sakit. Jadi yang ada kista jangan panik ya. Pasca memposting kondisinya di media sosial, akun Instagram Shireen pun banjir ucapan doa dari sejumlah selebriti seperti Okky Stiana Dewi, Zizi Syahab, Ashanti, serta dukungan dari sang suami Teuku Wisnu. Sementara itu, lama tak terdengar kabarnya Panji Petualang rupanya tengah mengalami sakit. Kondisi Panji yang kini terlihat kurus menjadi sorotan publik. Ya, dalam channel YouTube-nya, Panji mengaku jika dirinya tengah mengidap penyakit diabetes. Penyakit diabetes yang kini dideritanya merupakan turunan genetik dari sang ayah, serta pola makan yang tak teratur, hingga membuatnya menderita diabetes. Lantas benarkah sebenarnya Panji sudah lama mengidap diabetes? Benarkah kondisi Panji sempat memburuk lantaran dirinya mendapat gigitan dari ular king cobra peliharaannya? Awalnya mah saya tahu saya punya turunan, punya genetik dari bapak. Cuma saya pikir kita genetik gula mah nurunnya ke cewek. Ternyata kata dokter enggak gitu kak, cina dari gula mah dari pola hidup juga bisa, cina bukan cuma dari genetik. Terus saya setiap pipis kalau malam pipis bisa sampai 7 kali. Itu bolak-balik kamar mandi itu. Terus pagi-pagi kalau misalkan saya bangun tidur lihat bekas kloset, padahal udah disiram ada semut. Terus kayak gitu selama seminggu teh. Akhirnya pas kena gigit ular teh saya iseng sekalian cek gula. Saya dai digigit ularnya mah alhamdulillah sembuh. Cek gula 500 . Sejak mengetahui dirinya menderita diabetes, Panji rutin memeriksakan diri ke dokter untuk mengecek gula darahnya. Tak hanya itu, Panji juga harus minum obat seumur hidup agar gula darahnya tetap stabil. Benarkah Panji kini sudah mengatur pola makannya? Lantas benarkah selain minum obat dokter, Panji juga rutin mengkonsumsi ramuan herbal? Saya mau minta dicekin kan gula darah saya kan, kolesterol dan lain-lain kan. Aduh, mau sekalian semuanya atau gula aja? Gula aja lah. Oh, gula aja. Tuh, ya juga. Kang pakai perasaannya kan, cinta dan kasih. Kita lagi dalam terapi penyembuhan pakai herbal sama ya alhamdulillah dibantu dokter Gustian dan teman-teman lain juga. Teman-teman doain ya supaya sehat lagi lah. Jadi prinsip saya sekarang ya obatin, udah sakit gitu. Tapi makan ada orang lain enggak sih. Kabar jika Panji sakit membuat Kang Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, prihatin dan langsung menjenguk Panji di kediamannya. Kang Deddy pun terkejut melihat kondisi Panji yang dulunya terlihat gemuk dan berisi kini justru terlihat begitu kurus. Itu gagahna orang iwesin ku gula eleh. Udah 5 bulan. Jelas?
5 bulan. 5 bulan kirang lagi nol. Lulus kan hawa ke badannya. Bubun, Mending sekarang. alhamdulillah lebih baik. Sementara itu, 1 pekan pasca mengalami kecelakaan bersama Randy Kajarnet, kondisi Lady Nayoan belum benar-benar pulih. Meski sudah keluar dari rumah sakit, namun nyatanya Lady masih mengalami kesulitan untuk berdiri akibat cedera parah di bagian pinggul. Dan agar kondisinya segera membaik, beberapa waktu lalu ditemani Randy suaminya, Lady menjalani fisioterapi untuk pertama kalinya di salah satu rumah sakit di Jakarta. Lantas seperti apa kondisi Lady pasca menjalani fisioterapi? Ini habis fisioterapi, hasilnya gimana ya, tadi udah lebih baik ya, lebih baik. Itu juga kita tadi udah jelasin kaki sebelah kirinya kan. Ototnya robek, masih ada mungkin 5 kali terapi. Ini yang paling cedera itu pinggul. Ini yang paling cedera itu pinggul. Selain cedera pinggul, Lady juga mengalami memar di lengan serta otot kakinya robek yang sempat membuat kakinya bengkak. Namun setelah menjalani pengobatan, kondisi Lady sudah mulai membaik dan sudah tak mengalami bengkak. Terakhir ini sih minum vitamin, tapi memang nggak bisa madep diri ya dulu. Lagi memar gitu. Sama kaki sih tadi. Kakinya coba kakinya masih memar. Kalau kakinya sendiri gimana Kak? Kondisinya? Kaki sekarang seperti apa? Kakinya udah baik. Sudah baik sih tadi pakai fisioterapi dokter juga bilang itu karena ototnya cedera, karena kan dia nahan. Jadi ada otot yang robek, nah makanya jadi biru, jadi cedera, jadi bengkak. Awalnya kan bengkak, tapi sekarang sih udah lebih better ya, udah semuanya. Iya. Jadi semua. Ya, butuh waktu cukup panjang agar Lady bisa kembali pulih dan bisa kembali berjalan seperti dulu. Pasalnya, Lady masih harus menjalani 5 kali fisioterapi agar cedera yang dialaminya bisa kembali pulih. Benarkah Lady sering mengalami nyeri jika duduk terlalu lama? 5 kali ya. 5 sih. 5 kali lagi. Yang pertama sebenarnya. Lebih banyak latihan pergerakan aja ya. Buat exercise-nya aja di rumah 10 menit biar gak kaku juga kan, karena ototnya cedera kan, jadi lebih kaku semuanya persenja gitu aja. Lalu siap-siap sih emang ditemenin ya Dan tuh mana-mana juga sih makan di rumah, dirawat dari rumah sakit ke rumah ya, didampingin. Ya untungnya sayanya masih bisa gerak, masih bisa berdiri, maksudnya enggak separah Lady sih untungnya, jadi masih bisa ngurusin dia juga. Perhatian Randy kepada Lady pasca kecelakaan rupanya menjadi sebuah harapan bagi Randy perihal biduk rumah tangganya yang nyaris karam bisa kembali bersatu. Lantas apa tanggapan Lady perihal keinginan Randy yang ingin kembali rujuk? Iya, tapi nanti yang nilai Lady-nya aja ya. lagi biar sehat dulu sih Kak. Sehat sampai. Di sisi lain, Dr. Richard Lee justru belum sempat menjenguk Lady yang merupakan salah satu brand ambasadornya lantaran kesibukannya. Namun meski belum sempat menjenguk, Dr. Richard mengaku tetap menanyakan kabar dan kondisi Lady serta mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan Lady. Lantas benarkah 18 Agustus nanti Lady akan menghadiri acara ulang tahun klinik kecantikan Dr. Richard? Akhirnya aku chatan dengan Lady, ngucapin semoga cepat sembuh aja. Aku kasihan dengan dia, ya dia punya mau cepat sembuh aja. Aku nggak sempet, aku sudah ngomong kan, aku cuma kirim barang aja. Sorry banget Led, aku bilang aku lagi sibuk. Apa kok katanya, aku juga doain aku cepat sembuh aja. Aku cuma kirim sesuatu aja. Aku juga minta dia tanggal 18 nanti hadir di acara ulang tahun Athena. Dia juga masih lihat keadaan sih, katanya berat banget sih soalnya keadaannya. Tak hanya itu, Dr. Richard pun mengaku senang jika hubungan Lady dan Randy sudah kembali membaik. Sebagai sahabat, Dr. Richard selalu mendukung apapun keputusan Lady nantinya. Benarkah Dr. Richard juga mendukung Lady untuk kembali rujuk dengan Randy? Terus dong, aku seneng dong. Kalau memang mereka itu adalah keputusan terbaik dari Lady, aku akan support apapun itu. Bagus. Apa sih yang saya sih mengharapkan ya, pasti kan dalam suatu banyak kejadian selalu ada makna lah. Tapi apapun itu, saya mendoakan yang terbaik saja lah untuk Lady. Kalau misalnya memang yang terbaiknya adalah rujuk, kan kita nggak ada yang tahu ya, kita
netizen, orang teman-temannya mendoakan yang terbaik saja. Kalau misalnya maunya kita rujuk ya, kalau misalnya terbaik bagi mereka nggak rujuk ya, yang terbaik aja lah. Kalau bagi mereka yang terbaik rujuk ya, kita juga jangan ngomel-ngomel lah. Yang penting mereka bahagia, itu aja.